Kecoh bocilnya. Iya. Enggak enggak tuh. Kalau aku tiba-tiba kepikiran nah ya kalau misalnya kau nih mati ya, yakin gak kau masuk surga? Yakin? Kenapa? Karena Yesus juru selamat. Yang kedua, misalnya nih kau nih udah mati kan, udah di depan pintu surga, Tuhan nanya kau, alasan kau bisa masuk surga tuh karena apa? Karena aku percaya sama Yesus. Udah gitu aja. Enggak tambah kayak kita harus berbuat baik, enggak. Perlu sih. Nah ya, aku nih punya kabar bagus. Jadi tuh anugerah tuh hidup kekal, dan anugerah tuh hidup kekal dari Allah. Hidup kekal tuh nggak bisa kita dapatkan dari usaha sendiri ataupun juga upah, ya kan? Tapi semua orang tuh nggak bisa nerimanya karena ada yang menghalangi kita. Kau tahu ada apa yang menghalangi kita? Apa? Dosa. Nah, kita ini kan manusia ini kan udah berdosa kan. Nah, kita nih semua manusia ini udah berdosa. Kita tuh tak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri karena tuntutan Allah tuh sempurna. Nah kan, jadi itu harus ada cara yang berbeda. Jadi kita lihat dengan caranya Allah. Nah, ada dua pengertian tentang Allah, yang salah sama yang benar. Yang salah nih, orang bilang Allah tuh kayak kakek yang kasih tapi tidak adil. Terus Tuhan juga kayak polisi katanya yang adil tapi tidak kasih. Padahal pengertian yang benar tuh Tuhan tuh kasih sekaligus adil. Tuhan Allah tuh menunjukkan kasihnya tuh dan keadilannya dan pengorbanannya di kayu salib sebagai Yesus Kristus. Yesus itu kan Allah yang menjelma menjadi manusia kan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menjalani hukuman untuk menebus dosa kita. Padahal kita yang berdosa kan, sebenarnya harusnya kita yang dihukum. Terus dia bangkit, naik ke surga kan, menganugerahkan hidup kekal ke kita. Jadi hidup kekal tuh kita dapat tuh dari iman. Dan iman tuh juga ada dua, yang tidak menyelamatkan sama yang menyelamatkan. Yang tidak menyelamatkan tuh kayak imannya ikut-ikutan iman yang akal saja, terus yang sementara tuh. Nah, iman yang menyelamatkan tuh mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu. Jadi sampai sini paham nggak? Misalnya kau meninggal terus kau yakin nggak masuk surga? Enggak. Sama sih, dulu pun aku nggak yakin, kayak benar-benar nggak yakin lah. Tapi habis dengar cerita ibu yang di kampus kemarin, yang ibu jelasin pas mata kuliah agama tuh, jadi kayak ada gambaran buat bisa memperoleh hidup kekal gitu. Cerita ibu tuh bisa kayak mengubah hidup kita. Berpikir kau gitu. Habis cerita ibu tuh, jadi aku mikir dimanapun, kapanpun, terus apapun yang terjadi nanti, aku yakin aku pasti masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Aku punya kabar baik nih. Hidup kekal kan adalah anugerah. Hidup kekal itu nggak bisa didapat karena upah atau karena usaha kita sendiri. Tapi semua orang tuh nggak bisa memperolehnya. Kau tahu nggak apa yang menghalangi kita memperoleh anugerah itu?
Yang menghalangi kita memperolehnya itu dosa. Semua manusia di dunia ini kan udah berdosa kan. Dengan usahanya sendiri tak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Allah itu sempurna. Jadi harus ada cara yang berbeda. Kita lihat caranya Allah. Jadi itu ada dua pengertian tentang Allah. Ada pengertian yang salah dan yang benar. Yang salah itu banyak yang mengira Allah itu seperti kakek, kasih tetapi tidak adil. Dan ada juga yang mengira seperti polisi, adil tetapi tidak kasih. Sedangkan pengertian yang benar itu, Allah itu adil sekaligus kasih. Jadi masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Bangkit, naik ke surga, dan menganugerahkan hidupnya yang kekal itu untuk kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Sedangkan iman ini ada dua pengertian lagi. Ada iman yang menyelamatkan dan yang tidak menyelamatkan. Sedangkan iman yang tidak menyelamatkan itu seperti iman yang seperti ikut-ikutan, iman yang berdasarkan akal saja, iman yang sementara. Iman yang sementara itu seperti kita mengandalkan Tuhan pada saat mau ujian nih, barulah kita ingat ke Tuhan, pas sakit ingat ke Tuhan. Sedangkan iman yang menyelamatkan, iman yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal.